Karena kan PR saya tuh satu, saya ingin banget Semarang tuh menjadi indikator tentang sport. Luar biasa. Sebenarnya kami dari bidang media humas itu sudah melakukan pendekatan kepada masing-masing IOCO, di mana mereka harus punya humas juga di sana. Jadi kalau kami kan hanya punya 5 teman untuk mengurusi banyak ya bisa, tapi sebenarnya kami juga ingin dari IOCO itu juga memberikan ke kami kegiatan. Jadi apa atau sebenarnya kesulitan-kesulitan yang ada di Cabur yang harus kita bisa atasi? Karena ini suatu hal yang kayaknya sederhana tetapi ini penting. Jadi misalkan dari bidang hukum, bagaimana mengevaluasi jumlah-jumlah yang ada, tetapi tidak menabrak aturan-aturan yang ada. Berdasarkan dari hasil kemarin kita, alhamdulillah terima kasih bantuan dari KONI juga, dari Barcelona kita belajar dari Luar negeri ya, luar biasa. dari di Barcelona tersebut. Sebenarnya yang paling utama mereka adalah menggunakan by data. Jadi pada saat pemain itu akan bertanding, itu sudah diketahui semua bahwa lawannya itu verifikasi terkait data seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Atlet Kota Semarang edisi khusus yang khususnya karena kita berada di sebuah daerah, di sebuah tempat wisata di daerah Kopeng, sambil santai sambil bicara dengan para pengurus-pengurus yang ada di KONI Kota Semarang. Ini ada Pak Ferry, beliau ini wakil ketua 4. Wakil ketua 5 bidang humas dan apa Pak Ferry? Kesejahteraan pelaku olahraga. Kesejahteraan Pelaku pelaku olahraga. Padahal Pak Ferry sendiri belum sejahtera ya. Betul. Tapi Pak Ferry menjadi tapi sudah menjadi luar biasa. Belum sejahtera tapi menjadi wakil ketua bidang sejahtera. Dan Pak Sekretaris Umum kita Pak Teguh Setiono, beliau mengurusi seluruh administrasi dan apalagi Pak Teguh tugasnya Sekum. Singkat saja, tugasnya Sekumnya apa? Ya, tugas Sekum jelas administrasi. Administrasi, khususnya internal juga eksternal yang eksternal menyangkut KONI. KONI Kota Semarang. Dan ada Pak Hadi, ini garda terdepan di Binpres, bidang prestasi. Tentunya saya juga ditemani oleh warga lokal setempat. Mereka adalah para petani-petani yang ada di sekitar sini. Alhamdulillah mereka ingin bergabung bersama kita karena mereka ingin tahu KONI itu seperti apa. Oke, mungkin pertanyaan yang paling keren yang harus saya sampaikan pertama kepada Pak Hadi. Persiapannya Pak Hadi, apa Pak Hadi? Binpres Porprov 2026. Kira-kira ada 2 hal yang menurut saya penting. Satu adalah masalah kesiapan kita sebagai tuan rumah. Targetnya apa? Menambah emas atau cukup dengan bagaimana sebenarnya tidak harus emas ya, tapi bagaimana atlet-atlet kita ini bisa lebih ditingkatkan sampai ke tingkat nasional ataupun internasional. Terus yang kedua opsi mengenai ada ini Pak Hadi, rumor bahwa atlet-atlet di Porprov itu nanti khusus di 25 tahun ke bawah. Apakah ini siap buat Kota Semarang? Monggo Pak Hadi. Oke, terima kasih. Jadi memang terkait persiapan Porprov ke depan itu memang tantangan terberat buat KONI Kota Semarang. Terutama kita adalah mempertahankan persiapan memang sudah kita awali di awal kepengurusan kita. Ya, salah satunya adalah program Semarang Emas. Kemudian juga kita mulai membidik terkait dengan proyeksi para atlet muda. Karena memang dengan adanya aturan terbaru, tetapi ini memang belum disahkan. Kita harus mulai menggali potensi yang di level layer 3. Karena terus terang, kalau ini diterapkan, maka kita perlu waspada juga. Karena memang atlet-atlet Kota Semarang saat ini yang kemarin merebut medali di Porprov itu ada layer 1 di 2022 kemarin.
itu saat ini kalau kita investasi lebih dari 30% yang tidak bisa main di Porpot. Kalau pakai usia 25 itu ya? Ya, Oh, betul, oke. betul. Dan ini yang memang perlu kerja keras kita terkait dengan layer ketiga yang harus kita naikkan untuk menjadi medali emas. Medali emas. Kemudian kita punya keuntungan yang besar sebenarnya karena kita adalah tuan rumah. Sehingga tuan rumah itu keuntungan pertama, kita tidak perlu ikut prakualifikasi. Dan ini menjadi momentum besar untuk kita tetap mempertahankan juara umum. Juara umum. Ya, cuman kendala kita yang agak riskan juga ya tadi. Peraturan itu diterapkan mulai kapan kan itu. Yeah. Tapi Ya. kalau misalnya peraturan itu diterapkan tetap optimis ya? Oh iya, sebenarnya kita punya kemantapan terkait dengan prestasi karena secara SDM para pelatih kemudian SDM atlet secara kuantitas kita sudah cukup. Sudah cukup. Ya, tinggal kita menaikkan kualitasnya saja. Dengan adanya program-program yang kita gerakkan di level Kota Semarang, ya kita punya keyakinan penuh untuk bisa mempertahankan. Cuman kita mempertahankan Bapak. Jadi tidak kita berani menambah. Karena terus terang kalau kita menambah nanti kita dimarahi koni-koni yang lain. Oh iya iya. Ya, karena 186 nafs sudah hampir berapa? 30%-nya. ya 30%. Kalau kita bisa ngambil 40%, nanti besok nggak ada porpor Nggak ada lagi. porpor lagi. Iya, betul betul. Kalau PSE menurut Pak Adi berjalan dengan baik nggak? Saat ini PSC di 2024 ini memang banyak kendala. Salah satunya adalah cabur saat ini banyak beberapa cabur yang kita detek memang belum untuk regenerasi atlet. Dan itu memang di cabur-cabur permainan. Ya, secara langsung juga ini juga terkait dengan organisasi. Memang bidang organisasi memang kita perlu galakan lagi. Karena dari deteksi data ada 9 sampai 10 cabur yang memang tanda petik organisasinya belum berjalan dengan baik. Dan ini menjadi hambatan kita juga. Itu yang memang benar-benar menjadi kita harus kerja keras. Ya mungkin inovasi Popda itu kita masukkan atlet Popda, kita masukkan ke dalam layer 3, 4 mungkin. Dengan adanya peraturan yang dari KONI Jawa Tengah sebenarnya bisa, tapi hanya untuk cabur-cabur tertentu ya. Ya. Karena saya yakin kalau di Popda itu levelnya kan dari level SMA, SMP dan SD, karena di Jawa Tengah itu kan jadi satu. Ya, dari situ baru kita nanti lihat hasil dari Popda itu, kita akan cek lagi secara by data, baru kita akan bisa memastikan bahwa berapa persen Popda nanti akan bisa memberikan sumbangan terhadap medali yang ke depan. Oke, terima kasih Pak Adi, tepuk tangan. Ini pinter Pak Rusman. Bahasanya tuh akademisi, bagus. Enggak gojek terus. Pak Sugum, Pak Teguh. Ya, Nah, ini pertanyaan buat Pak Sugum. Siapa yang mendirikan KONI? Wah, Pertanyaan yang susah ini. susah. Pak Teguh, saya ini gimana Pak Teguh dengan adanya meningkatkan, ya apapun kita pasti punya kekurangan ya. Tapi saya melihat semakin hari semakin tahun kita mulai bisa lebih profesional lah dalam mengelola organisasi. Tantangan terberatnya Pak Teguh? Ya, kalau tantangan terberatnya adalah terus terang yang untuk sekarang ini adalah komunikasi ya. Komunikasi, baik komunikasi di intern pengurus KONI sendiri, kemudian di IOCO yang tentunya sampai hari ini tuh ada beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Adi tadi itu yang memang kita agak kesulitan komunikasi. Cuma di dalam rapat-rapat kemarin itu dari bidang organisasi tentunya harus segera bergerak. Karena apapun ini waktunya juga sudah September, masuk di September. Ini kan berpengaruh juga
dengan dana yang ada. Terus kemudian di intern kita sendiri ini juga harus bidang-bidang ini yang sesuai dengan juknis yang sudah dibuat oleh Pak Ketua ini harus dilaksanakan. Jadi harus dilaksanakan misalkan bidang 1 dengan bidang 2, karena bidang 1 itu menyangkut masalah organisasi dan hukum. Kemudian bidang 2 Binpres, ini yang terpenting. Jadi apa tuh sebenarnya kesulitan-kesulitan yang ada di cabur yang harus kita bisa atasi. Karena ini sesuatu hal yang kayaknya sederhana tetapi ini penting. Jadi misalkan dari bidang hukum, bagaimana mengevaluasi juklak-juknis yang ada, tetapi tidak menabrak aturan-aturan yang ada. Ini yang terpenting itu. Juklak-juknis itu harus selalu up to date ya. Yes, harusnya ya, Itu tugasnya siapa itu? Hukum. Ya, itu harusnya dari bidang hukum. Mungkin hari Senin besok akan kita rapatkan dari bidang hukum, kemudian bidang organisasi, kemudian bidang Binpres. Karena eksekutornya ada di bidang Binpres. Yaitu sekali lagi kita tetap berdasarkan dengan aturan yang ada. Aturan yang ada. Jadi kan tidak harus terus kita itu caranya harus silpa itu habis itu tidak. Tetapi paling tidak mengurangi silpa yang ada. Karena dari Binpres, laporan dari Binpres ini kan untuk saat ini kan belum ada event-event karena menjelang PON. Ini kan juga harus menjadi satu pemikiran kita bersama. Diganti apa? Buat beli perlengkapan peralatan Bisa bisa buat ya? beri perlengkapan Berarti juknisnya harus ya, ini harus jelas. Kemudian dari bidang hukum nanti juga akan koordinasi dengan Binpres. Karena kan yang tahu persis masalah peralatan, kemudian tempat latihan, kemudian jumlah atlet, kebutuhan atlet, ini kan yang tahu Binpres. Jadi nanti kita koordinasikan bersama. Kalau setelah itu nanti clear, nanti kita akan adakan rapat pimpinan untuk memutuskan itu akan dilaksanakan. Itu Pak. Oke, Pak Teguh, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Teguh. Memang tugas sekretaris ini luar biasa. Sampai sering nggak pulang Pak Teguh ini. Banyak pulang. Pulang. Oke, ada satu lagi tamu istimewa kita, Pak Ferry, Haji Ferry. Beliau di Humas dan Kesejahteraan Olahraga. Pak Ferry, banyak kemarin inovasi-inovasi dari Pak Ferry yang dibantu oleh MSD. MSD itu Pak Rusman ya? Iya. Itu terkait kesejahteraan atlet, terkait apa lagi? Kerjasama. Kira-kira bermanfaat ya sih Pak buat teman-teman atlet dan pelatih? Alhamdulillah itu sangat bermanfaat sekali Ketua. Karena kan dengan bidang kami dengan MSD misalnya untuk mencarikan sekolah dari teman-teman yang SMA itu Ada berapa universitas Pak sekarang? ada 11 11 ya. Ya. Rumah sakit juga kerjasama Rumah di sakit ada kerjasama bawahnya dengan- Pak Ferry ya? Ya, ada Columbia, ada yang terakhir kemarin dari Samsu Hidayat. Cuman teman saya tuh Pak Bowo protes kok nggak ada kerjasama dengan karaoke itu gimana Pak? Harus ada atletnya buat kendor kesejahteraan mengendorkan Nah, syarat. untuk kesehatan mengendalikan rasa itu sebenarnya hari ini juga seperti itu Ketua. Oh, Iya. kumpul-kumpul begini ya Kumpul-kumpul ini dengan satu, para petani-petani ini ya, ya, Pak. satu menghindari kerja bakti di rumah. Karena pada hari ini kan tanggal 1 September itu kan harus nyopoti bendera. Lah para petani ini bagaimana supaya tidak kerja bakti, ikut kegiatan. Luar biasa. Jadi kami juga mengakomodir daripada teman-teman. Ya, oke. Mulai dari kemarin bidang media humas ini mengadakan di luar satu untuk mengakrabkan dari teman-teman pengurus untuk memberikan penguatan bagaimana yang biasanya hanya pelunglap di sini kita kumpulkan, kita diskusikan untuk kemajuan KONI ke depan. Wah, Begitu. sip. Jadi alhamdulillah Pak Ferry ini pemirsa sudah banyak melakukan kerjasama dibantu oleh MSD, Pak Rusman dan teman-teman. Dan alhamdulillah ini harus terus Sawang, ditingkatkan.
sama mall Pak, biar banyak nanti Iya. kejuaraan-kejuaraan semakin diselenggarakan di mall. Iya, seperti apa? Kalau Tentu. kejuaraannya banyak di mall, pasti banyak orang tua yang senang Mas Edi. Kayak kemarin catur itu kan Iya. juga ada happy. Ya. Teman-teman, ada yang bertanya, lo kok malah tepuk tangan? Langsung tanya. Ayo Bu. Tanya, Ya. kalau kesejahteraan itu pengurusnya gimana Pak? Kesehatan pengurus ya alhamdulillah, kalau teman-teman pengurus jangan hanya inovasi datang ke KONI untuk absen aja. Tapi di sana teman-teman ada banyak yang punya keahlian. Nah, di sana ada teman-teman yang bergerak di bidang badminton, ada bergerak di bidang UMKM. Terus kemarin ada teman-teman yang bergerak di bidang bagaimana penjualan di bidang online. Itu insya Allah bisa meningkat kesejahteraan pengurus juga. Ya, ya. Setuju. Perwin. Dol. Jadi yang hebat tuh kemarin, alhamdulillah KONI Kota Semarang membuat acara event bulu tangkis. Ya, badminton Dan itu tournament. tanpa dana APBD, luar biasa menurut saya. Sebenarnya pengurus KONI itu terlalu banyak energi ya. Jadi mengerjakan di luar tupoksi. Yang sebelah sini ada pertanyaan, Bu Andri? KONI Semarang Jaya. Anda siapa ya? Mbak Vita ada pertanyaan nggak terkait ini? Terkait apa? Mbak Vita Humas. Nanti siang makan apa pertanyaannya. Mbak Vita siapa? Ada yang perlu dibungkus nggak? Pak ngatirin. Satu aja Pak. J. Kepanitiaan bulu tangkis bendaranya di depan kan. Oke, ya. Iki podcast tambah ngawur ya. Itu nanti gede. Pak Samsi ada nggak Mas Rumba? Pertanyaan lain, Pak? Nggak ada ya. Pak Mas Hadi, saya tuh nggak tahu ya. Pengen sih sebenarnya kita itu lebih fokus terhadap sport science. Pengertian sport science kan, tapi masalahnya sport science itu kan indikatornya banyak nih, Ya, cabangnya Ya, banyak. ya. Kalau yang untuk Semarang sendiri itu sebenarnya yang kita perlukan untuk langkah awal apa sih, Ya. Pak Adi? Oke, jadi Pak Dokter bidang olahraga nih. ya, jadi sebenarnya terkait sport science itu sebenarnya kalau di level kita sebenarnya tidak usah terlalu muluk-muluk terkait dengan alat yang high level gitu ya. Jadi sport science itu sebenarnya dimulai dari data. Oke. Dari data atlet, kita kelemahan utama itu adalah terkait pengumpulan data. Jadi data profil yang paling sederhana adalah data profil. Karena dari data profil tersebut kita bisa mendeteksi bahwa atlet tersebut nanti di level pro-prof besok di 2 tahun ke depan itu kita sudah bisa deteksi atlet tersebut bisa juara atau tidak. Dari situ saja, karena memang kalau kita bicara alat dan sebagainya, energi kita kan banyak terserap di situ, selain biaya, SDM dan sebagainya, kan gitu. Ya bisa kita dengan level alat-alat yang paling sederhana bisa, tapi yang terutama saat ini adalah by data. Berdasarkan dari hasil kemarin kita, alhamdulillah terima kasih bantuan dari KONI juga. Dari Barcelona kita belajar dari Sport luar negeri ya, luar biasa. dari di Barcelona tersebut sebenarnya yang paling utama mereka adalah menggunakan by data. Jadi pada saat pemain itu akan bertanding itu sudah diketahui semua bahwa lawannya itu verifikasi terkait datanya seperti apa. Ya, data kita seperti apa sehingga sudah bisa disandingkan. Nah, ini yang sampai sekarang kita belum bisa. Bahkan di level nasional pun kita tidak punya. Apa Pak nggak bisanya itu karena apa ya? Apa ya? Permasalahannya apa ya? Ya, permasalahannya saat ini memang di level pelatih. Oh, pelatih. Ya, pada saat ini di level pelatih itu seperti contoh terjadi pergantian atlet. Pergantian atlet di PSC. Kita sudah mengumumkan bahwa pergantian itu harus mencantumkan profil siapa penggantinya, levelnya seperti apa, yang diganti levelnya di atasnya atau di bawahnya. Itu sampai sekarang begitu kita suruh mengumpulkan itu tidak pernah ada yang berani mengumpulkan. Tidak ada yang pernah berani Ya, mengumpulkan. karena ya ada 2 kemungkinan,
satu, mereka memang tidak punya data sama sekali. Yang kedua, juga mereka tidak berani. Karena kan tanda kutip, ya kalau di kita, ya kita buka aja bahwa like and dislike itu pasti masih ada. Masih ada. Dan itu manusiawi. Ya, ya, ya. Tapi paling tidak kalau kita berbicara data, itu akan mengurangi itu. Kalau itu Pak, saya sempat ke Bandung itu mengenai apa namanya alat untuk cedera kayak gitu itu masuk sport science juga ya? Ya, Fisioterapi. ya, gitu ya. fisioterapi kita Tapi sebenarnya sebenarnya di Semarang sudah ada ya di RSUN apa UNES ya? kalau yang cedera terapi itu yang kerjasama dengan Columbia itu sebenarnya. Oh, Columbia. Nanti ya kita mau kerja sama. Betul. Kalau sport science kemungkinan bisa kerjasama dengan UNES karena tahun ini di UNES itu sudah mendatangkan alat terkait dengan sport science, baik itu terkait dengan biomekanika, fisiologi, sampai ke tes gen itu sudah kita akan datangkan. Karena ya, total kemarin alatnya sekitar 30 miliar. Oh, Ya. belilah kita kaya kok. Ya kan? Teman-teman sedia ya nggak mendapatkan uang transport ya sebulan ya. Muka-muka tanggal muda semua. Bu Dokter Sport Science kemarin top nggak di Surabaya apa? Menyambung. Jadi menyambung di Surabaya selain emang Oh, data pada Pak itu Rudi. adalah hal yang terpenting kebetulan sama Kabit ya, yang terpenting. Tapi selain itu cara pengambilan data itu yang terpenting untuk validitas datanya. Apakah data itu valid atau tidak? Nah, itu yang bisa digunakan untuk analisis performance-nya atlet. Nah, itu untuk rekomendasi apakah nanti bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya atau tidak. Dan memang semua Semua ada. itu ada data. Kemarin pada waktu kita studi banding di UNESA, memang UNESA pun juga memberikan suatu gambaran yang begitu rigidnya. Ya. Jadi atlet Jawa Timur itu hampir semuanya masuk data di UNESA. Walaupun UNESA hanya sekedar wadah, tapi dari UNESA masukkan ke KONI masing-masing. Atlet itu akan dari UNESA akan mengetahui atlet itu cedera hari ini, latihan hari ini dia tahu. Nah, maksudnya data itulah yang perlu diupdate. Namun untuk pengadaan data itu juga perlu peralatan. Makanya kalau berbicara data itu bukan berarti data manual, tapi data yang sifatnya sudah computerized yang harus terakses dari kepada semua pelatih tadi yang disampaikan Pak Hadi. Jadi memang kemarin setelah kita ada studi banding di UNESA sedikit memberikan suatu wacana bahwa memang ternyata data itu menjadi sesuatu yang kita perlukan walaupun kita butuh beberapa alat-alat yang sifatnya pemula. Sehingga bagaimanapun juga sport science membutuhkan beberapa peralatan yang sekiranya untuk dimiliki oleh KONI walaupun tadi terhadap data itu yang kita optimalkan. Ya. Mungkin begitu, Pak. Ya, setuju. Tapi insya Allah kalau kita serius di bidang itu, insya Allah bisa ya Pak Hadi ya. Ya, Berani nggak Pak Hadi? Nah, yes. Makanya Mumpung saya gagal maju, ya, fokus di situ saja. Waktunya nanti. Ini aku ki ngomong biasa-biasa aja loh. Enggak berarti enggak karena kan PR saya tuh satu. Saya pingin banget Semarang tuh menjadi indikator tentang sport. luar biasa. Ya, Itu mungkin panas. Tuhan memberikan jalan saya Amin. bersama teman-teman Amin. yang lucu-lucu dan mengemaskan. Pak, makasih ya Pak Hadi ya, Pak siapa Pak Rudi dan Bu Dokter. Pak Teguh, KONI itu kan tugasnya merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan terkait seluruh permasalahan yang ada khususnya untuk kesejahteraan dan pembinaan atlet, ya kan. Sekarang menurut saya kenapa kok sulit sekali ya membuat IOCO itu tidak profesional ya, padahal kita itu udah fintech apa semuanya sudah kita lakukan. Ada wacana mengenai reward and punishment, ya kan, siapa yang reward and punishment itu tidak hanya untuk para IOCO yang mendapatkan medali ya, tapi reward and punishment juga harus kita berikan terhadap para IOCO yang tertib dalam melaporkan LPJ. Kalau dia bagus laporannya ya kita naikkan saja anggarannya kan begitu, atau PSC-nya kita naikkan. Kalau
tidak ya kita turunkan. Kira-kira bisa nggak gitu Pak Teguh? Ya saya kira sih sah-sah saja kalau Bisa seperti ya? itu ya. Jadi masalahnya itu di IOCO itu kan memang eh, ada yang memang IOCO itu benar-benar profesional. Jadi tugas ketua, sekretaris, bendahara, binpres ini berjalan semua. Tetapi ada IOCO itu yang ketua, sekretaris, bendahara Jadi ini satu. jadi satu berjalan sendiri. Ini yang repot. Paling tidak kita harus memberikan satu pemahaman. Memang kita tidak bisa Terdata nggak IOCO itu? terdata. Nah, kita panggil aja. Terdata. Kita reward and punishment. Jadi ada beberapa yang mungkin ketuanya bapaknya, dari istrinya. Nah, ini juga repot. Di satu sisi kan kita tidak bisa memberikan satu istilahnya satu aturan untuk dia bisa merubah. Kan di situ. Jadi ada aturan yang bisa merubah. Jadi itu yang merupakan kadang-kadang terkendalanya di Binpres seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat di Bintek maupun di lainnya kan kita itu sudah memberikan aturan bahwasanya SSH sudah kita berikan, Juklak Juknis sudah kita berikan. Tetapi kadang-kadang dalam satu kenyataannya ini tidak digunakan sama sekali. Bahkan ada IOCO itu yang berspekulasi mengajukan di atas SSH ya Pak Adi ya, di atas SSH. Padahal dia sudah tahu dan dia sudah membaca. Ini problem yang ada di IOCO. Jadi persentasenya ya sekitar hampir 30% seperti itu. Ya, Itu ya, ya. monggo kalau mau kita kasih punishment, kemudian kita kasih reward, kemudian kita kasih aturan, itu justru malah lebih baik. Karena kan perlu diakui bahwasanya Pak Ketua kita ini kan sudah punya ISO. Ya, ya. Ya, jadi ISO ini kan tertib administrasi ini kan harus nomor 1. Tapi pada kenyataannya kan kalau di intern KONI sendiri ini sudah tertib. Kadang-kadang yang menjadi permasalahan itu adalah dari cabur. Jadi cabur itu memberikan koreksi, dikoreksi oleh KONI, kemudian dikembalikan, itu harusnya kan sehari 2 hari harus dikembalikan lagi. Tetapi itu sampai 2 minggu sampai 3 minggu. Bahkan tidak berani mengembalikan. Ini kan juga mindset itu yang harus kita rubah. Oke, sip. Tepuk tangan. Ya, sport science nanti kita lebih dalami lagi terus mengenai reward and punishment agar ya misalnya kali ini misalnya ada 10 cabur, bagaimana tahun ini berkurang menjadi 7 cabur yang bermasalah. Ini keren. Terakhir Pak Ferry, saya mau tanya kenapa kok kalau pembacaan doa tuh selalu Mas Saifuddin terus ya? Tidak ada yang lain. Doanya yang lebih dijabah. Pak Ferry, Humas Pak Ferry. Ya saya pikir mengeksposur permintaan saya cuma satu, bagaimana bisa kita lebih banyak mengeksposur para atlet dan pelatih untuk kita tampilkan di Instagram. Nanti mungkin teman-teman di Humas bisa mempunyai konsep. Ini tidak hanya KONI saja yang tampil. Karena saya meyakini bahwa manusia itu memiliki sisi infrastruktur ingin tampil. Senang juga kalau kita bisa kerjasama dengan media atau Instagram memunculkan para atlet-atlet itu ya. Menurut apa kira-kira terobosannya? Begini Ketua, sebenarnya kami dari bidang media Humas itu sudah melakukan pendekatan kepada masing-masing IOCO, di mana mereka harus punya humas juga di sana. Jadi kalau kami kan hanya punya 5 teman untuk mengurusi belanja ya bisa. Tapi sebenarnya kami juga ingin dari IOCO itu juga memberikan ke kami kegiatannya supaya nanti bisa kami mediakan ke baik media itu cetak ataupun elektronik. Kadang-kadang yang dari IOCO-nya sendiri yang kurang begitu merespon dari permintaan kami. Tapi nanti insya Allah ke depan itu tetap akan kami lakukan untuk terus sosialisasikan supaya masing-masing itu ada bidang media Humasnya. Oke, terima kasih Pak Ferry, teman-teman top. Beliau
baik, tidak pernah nakal, rajin puasa, ibadah, sering ke gereja, hebat lah pokoknya. Istiqomah, solehah. Oke, mungkin terakhir Pak Hadi ada ini statement terakhir sebelum meninggalkan dunia. Statement terakhir Pak Hadi. Ya, terima kasih. Jadi buat para atlet dan teman-teman semuanya, jadi KONI Kota Semarang itu kan sebenarnya sudah menjadi rujukan. Jadi di level KONI Jateng sendiri, semua administrasi dan kegiatan semuanya adalah merujuk dari KONI Kota Semarang. Alhamdulillah. Dan kita punya apa istilahnya kekuatannya cukup besar. Salah satunya kita adalah satu-satunya KONI yang mempunyai anggaran terbesar dan satu-satunya KONI yang sudah memberikan insentif kepada atlet. Keren. Terima kasih Pak Hadi, tetap semangat, tetap memberikan banyak kontribusi untuk ilmu-ilmunya kepada KONI Kota Semarang. Amin. Amin. Pak Teguh, terakhir apa? Apa kira-kira? Ya, kalau dari sisi sekretariat maupun dari sisi teman KONI, tentunya dari teman-teman KONI harus lebih proaktif lagi ya, karena memang tapi saya katakan oleh Pak Ketua tadi kan kadang-kadang sampai powernya berlebihan atau badminton dan lain sebagainya. Tetapi itu harus kita ingat bahwasanya kita juga punya tugas-tugas di KONI. Itu. Kemudian kami berpesan kepada teman-teman IOCO juga. Jadi sebenarnya untuk mengurus proposal itu tidak sulit. Jadi tidak dipersulit dan lain sebagainya. Cuma kita memang menggunakan aturan yang sudah kita sesuaikan. Jadi monggo kalau di KONI sudah disiapkan tim-tim satgas, kalau mau berkoordinasi, kemudian mau mengganti dan lain sebagainya, sepanjang itu persyaratannya bisa dilakukan, saya kira tidak sulit untuk itu, dan untuk mencairkan juga tidak sulit. Kadang-kadang kan cuma teman-teman dari IOCO itu kadang-kadang kan baru masukkan proposal, kadang-kadang sudah telepon Pak Ketua, ya, padahal baru memasukkan proposal belum apa-apa. Jadi itu kadang-kadang yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman. Ya, Jadi kita tidak pernah intinya tuh kita sebenarnya tidak pernah mempersulit, ya. Tidak Asal pernah mereka mempersulit. mengikuti aturan-aturan juknis, juklak yang sudah kita berikan ya Pak. Pak Ternon ya Pak Teguh, Pak Ferry, terima kasih. Mau ada lain lagi? Saya berharap kita tetap guyup, kita tetap rukun. Untuk teman-teman kan ada IG KONI, ada Facebook KONI. Monggo tetap like and share kegiatan-kegiatan. Luar biasa. Like and subscribe. Oke teman-teman semuanya, keren sekali pembicaraannya, dan saya yakin bahwa niat kita baik di KONI. Niat kita menjadi pengurus KONI adalah bagaimana kita ingin lebih olahraga yang ada di Kota Semarang lebih meningkat, atletnya dan pelatihnya juga lebih sejahtera, dan tentunya ini menjadi bekal buat pengurus KONI Kota Semarang agar dengan niat yang baik semuanya olahraga yang ada di Kota Semarang semakin berjaya. Amin. Amin. Salam olahraga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, Pak Teguh. Siap. Foto dulu Tafri. Saling. Oh iya iya iya. Salim. Kembali ke laptop. Salim.